Nah, eh, pertanyaan berikutnya, Afan Ustadz, ana sering didatangi orang yang mengajinya sama paham hajuri. Katanya seseorang wanita itu tidak boleh menuntut ilmu di pondok karena tidak ada salafnya. Nah, kemudian yang kedua demikian juga yayasan, katanya tidak ada salafnya. Yang ketiga termasuk meminta, yang tercela adalah kalau kita mau membangun masjid dananya diumumkan di media. Empat, bagaimana bantahannya Ustadz dengan mengatakan tidak ada salafnya. Nah, barakallahu fikum, ini syubhat-syubhat ya yang akan menghalangi seseorang dari menuntut ilmu. Nah, seorang wanita ya tidak boleh menuntut ilmu di pondok. Nah, kan begitu. Kalau tidak boleh di pondok, terus mau nuntut ilmu di mana? Di pasar. Nah, ya. Alhamdulillah fatwa ulama sudah ada. Menetap boleh saja. Nah, di pondok pesantren berpisah dari keluarganya manakala memenuhi syarat. Masyayikh kita sudah berfatwa. Nah, bahkan dulu zaman sahabi ya, mereka berhijrah meninggalkan apa? Tempat tinggalnya. Bahkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, ketika mereka berhijrah ke Habasyah, melarikan diri mereka apa? Dengan agamanya supaya agamanya terjaga. Nah, bagaimana dikatakan tidak ada salafnya? Tapi hijrah itu apa? Ya, dia tinggalkan rumahnya yang penuh dengan mungkin kemungkaran dan penuh dengan syubhat dan bahkan dilarang untuk belajar dan mengamalkan syariatnya, dilarang untuk memakai hijab. Kemudian suruh belajar di mana kalau tidak di pondok? Dia mencari tempat yang aman yang dia bisa di situ menegakkan agamanya, bahkan menuntut ilmunya. Nah, dan begitu dulu di zaman salaf ada yang namanya durun nisa, tempat-tempat ya apa kayak madrasah-madrasah ya untuk menjadi tempat belajarnya para wanita, dan di Saudi sampai sekarang masih ada. Nah, durun nisa, tempat-tempat sekolah-sekolah khusus untuk perempuan yang bukan yang maksudnya itu sekolah yang resmi, yang formal, itu memang khusus. Jadi menampung mulai dari anak kecil sampai orang-orang tua, nenek-nenek. Nah, dan mereka belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, ada pelajaran fikih, pelajaran akidah, pelajaran tajwid, dan ini saya saksikan secara langsung ketika anak bermula zaman dengan Syekhuna Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri, hafizahullahu ta'ala, jazahullahu khairan. Masjid beliau, di situ ada durun nisa, dan juga ada halaqah-halaqah Al-Quran. Dan itu termasuk dari ya tempat pendidikan yang paling berhasil di kota Hafar Batin. Dan kita juga melihat asarnya, pengaruh baiknya, pengaruh positifnya. Nah, jadi tentunya ini adalah syubhat yang ya tidak ada nilainya. Itu gampang saja, itu contohnya mereka pergi, para sahabiyat, para sahabat, ya, meninggalkan negeri mereka, berhijrah untuk menjaga agamanya. Demikian juga yayasan. Nah, katanya tidak ada salafnya. Lah iyalah, dulu nggak ada yang namanya yayasan. Kan begitu. Nah, ini termasuk dari bentuk ta'atu waliyil amr. Kalau begitu di Saudi itu batil semua itu sekolah-sekolah dan tempat-tempat pendidikan. Di Yaman pun nggak ada sudah di dunia ini sudah. Yang benar cuman modelnya mereka. Al-Islam itu datang untuk menciptakan sebuah maslahat yang besar dan untuk menghilangkan mafsadat atau meminimalisir sebuah mafsadah. Ya, sehingga peraturan-peraturan seperti ini ya adalah untuk apa? Maslahat kaum muslimin supaya tertib dan teratur.
pemerintah ya memberikan arahan agar supaya setiap kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan kemasyarakatan, organisasi ataupun bahkan kegiatan keagamaan itu betul-betul ya terorganisir, ya teratur, tertib sehingga butuh untuk dibuat yayasan-yayasan seperti ini. Nah, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sebuah wasilah itu hukumnya seperti sebagaimana tujuannya. Nah, bahkan ini adalah sebuah hal yang masyru' kalau memang dibuat dengan tujuan supaya dakwah ini bisa berkembang dan berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, yang tercela kalau kita membangun masjid, dananya diumumkan di media. Nah, tentunya kalau ke sana kemari tanpa batas, tanpa melihat media tersebut, nah tidak baik. Tapi kalau sekedar di kalangan dalam bentuk ta'awun, di kalangan ikhwan salafiyin, komunitas yang terbatas, ikhwan di tempat tertentu, maka tidak mengapa. Nah, kita justru memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk ikut andil, melakukan wakaf, membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.